Kalau nggak saya niat baik, saya ngapain saya kesini? Iya, itu yang pertama. Karena apresiasi itu. Yang kedua, saya tidak tahu ini supplier atau tidak. Saya menteri tidak ngurus ini. Saya sudah sampaikan Pak Presiden, kalau saya tidak mampu, saya akan sampaikan ke Pak, saya akan mundur. Saya akan sampaikan ke Pak, saya akan mundur. Paham? Paham. Karena Halo sahabat Inspirasi News, kembali bertemu dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh politik, tokoh publik, dan juga tokoh-tokoh yang berkaitan dengan berita-berita viral yang terjadi di tanah air dan juga di dunia internasional. Kali ini soal Mensos Risma yang kemarin mendapatkan kemarahan, dari marah mendapatkan kemarahan juga, dilawan oleh aktivis dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kalau nggak saya niat baik, saya ngapain saya kesini? Iya, itu yang pertama. Karena apresiasi itu. Yang kedua, saya tidak tahu ini supplier atau tidak. Saya menteri tidak ngurus ini. Dan kali ini ada berita yang mengejutkan yang kami lansir dari republika.co.id bahwa Mensos Risma mengatakan saya akan mundur kalau tidak mampu. Nah, apakah ada hubungannya antara kemarahan Risma dan beberapa kritikan dari para pakar soal marah-marah melulu itu dengan peristiwa mundurnya Risma ini? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta inspirasi kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku siap mundur dari jabatannya jika dinilai tak mampu menjalankan tugas. Risma pun mengaku telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan Risma ketika menceramai sejumlah petugas pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang mendemo dirinya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu 13 Oktober. Hal itu tampak dalam video yang diunggah akun YouTube resmi Dirjen Linjamsos, yakni Linjamsos Oke. Video itu berjudul Mensos Risma di demo di Lombok Timur. Ini katanya kepada pendamping PKH. Dalam video berdurasi 16 menit itu, Risma awalnya meminta para petugas pendamping PKH untuk bekerja secara profesional, amanah, dan tulus. Risma juga menyebut tak bisa menambah gaji para petugas pendamping lantaran sudah ada ketentuannya. Pada bagian akhir video, Risma meminta para pendamping itu agar tidak main-main dalam bekerja karena tugas mereka menyangkut masyarakat miskin. Jika terbukti main-main, maka Risma tidak akan memberikan ampun. Hal yang sama, kata Risma, juga berlaku pada dirinya. Saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, kalau saya ini tidak mampu, saya akan sampaikan ke Pak Presiden, saya akan mundur, kata Risma. Untuk diketahui bahwa Tri Risma hari ini resmi dilantik menjadi Menteri Sosial pada 23 Desember 2020 lalu. Dia menggantikan rekan separtainya di PDIP, Juliari Peter Batubara, yang tersangkut kasus korupsi Bansos. Sejak awal menjabat, aksi politisi PDIP ini berhasil mencuri perhatian publik. Mulai dari aksinya menyusuri Jakarta mencari gelandangan, mendatangi lokasi terjadinya pemotongan Bansos, hingga mengecek penyaluran Bansos keliling Indonesia. Dalam sejumlah kunjungannya keliling Indonesia itu, berulang kali Risma marah-marah karena penyaluran Bansos mandek. Ia pun meluapkan amarahnya kepada para pejabat daerah setempat, pihak bank, dan petugas pendamping. Selain aksi solonya di lapangan, ex-wali kota Surabaya ini juga melakukan pembenahan sistem. Dia berupaya membenahi data penerimaan Bansos pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang masih berlangsung hingga sekarang. Namun saat di Lombok Timur kemarin, Risma mendapatkan perlawanan dari aktivis di Lombok Timur. Peristiwa itu pun viral, dan setelah itu Risma mengatakan bahwa dia siap jika dianggap tidak mampu, dan dia mengatakan siap mundur.
Memang Risma ini banyak menjadi sorotan terutama para pengamat akibat aksi marah-marahnya itu. Para pengamat mengatakan bahwa untuk membuat disiplin seseorang atau menyalahkan seseorang tidak harus pakai marah-marah. Bisa dengan pakai cara yang lebih sopan. Apalagi Risma merupakan seorang ibu. Hal itu juga pernah disindir oleh Gubernur Gorontalo waktu itu yang anak buahnya juga kena marah oleh Risma. Nah, apakah Risma akan terus berkarir di Menteri Sosial atau apakah nanti akan juga menjadi calon gubernur DKI atau bahkan akan berlaga di Pilpres? Bagaimana pendapat Anda? Layakkah dia maju? Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan kami selalu mendoakan kebahagiaan Anda semua. Bukan fitnah, tidak fitnah. Jangan nih. Kamu kalau berani ngomong, saya juga berani ngomong. Ini Lombok Timur, Bu. Kami menyatakan Saya tahu. gantian. Kalau nggak saya niat baik, saya ngapain saya kesini? Iya, Itu yang pertama. kan apresiasi itu. Yang kedua, saya tidak tahu ini supplier atau tidak. Saya menteri tidak ngurus ini. Yang ketiga, kalau Anda mau perjuangkan, silahkan data tak terima. Siap. Sekarang, Siap. tak tunggu. Siap. Oke. Saya pun juga demikian. Kalau saya sampaikan tadi ke Pak Rahmat, Pak, saya sudah sampaikan Pak Presiden, kalau saya tidak mampu, saya akan sampaikan ke Pak, saya akan mundur. Paham? Paham. Karena itu kenapa saya ke sini. Saya minggu baru pulang. Senin hanya sehari di Jakarta, pergi lagi. Besok pulang Surabaya, bukan ke Surabaya, ke Bangkalan. Saya harus nyiapkan itu. Tapi saya jalani. Kalau saya nggak ikhlas, nggak kuat fisik ini. Ya, saya mohon ayolah teman-teman, apa yang mau kita cari? Kita punya rumah 10 tingkat, kita punya mobil 300. Tapi kalau anak kita kemudian nggak karu-karuan, apa kita tenang? Ayolah, ayo kita syukuri apa yang kita miliki. Begitu ya? Oke, ayo kita jalankan tugas kalian secara profesional. Sekarang saya minta, karena ini banyak sekali di sini yang belum cair, saya akan sewakan mobil. Kalian cari pendamping semuanya yang belum terima KKS, belum terima uang, kita akan cairkan di sini. Tak tunggu sampai jam berapapun. Oke, ayo. Jalan.